Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugarul lover semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling jos di dunia. Wes luar biasa. Dan kali ini saya juga ditemani sama seorang siswi yang paling jos di dunia. Shalia. Nah, Shal, gimana kabarmu? Alhamdulillah baik, Pak. Karena hari ini hati saya tuh kayak seneng banget gitu. Seneng banget? Ada apa kok seneng kamu? Soalnya kan hari ini tuh kan ada IPM gitu, pemilihan IPM. Jadi kayak ikut seneng gitu lihat IPM yang terpilih jadi itu. Oh, kamu lihat IPM yang terpilih, kamu ikut seneng gitu ya, kan? ikut seneng. Kamu daftar IPM gak sih? Daftar sebenarnya. Terus kamu terpilih? Enggak. Tapi kamu kok seneng? Enggak apa-apa, biar ikut seneng aja gitu. Oke, ikut seneng Sal ya. Dan itu memang gini loh Sal. Kita ini kan latihan untuk hidup itu nggak selalu lempeng-lempeng terus gitu kan. Ya. Apa yang kita mau bisa tercapai kan nggak seperti itu kan. Ada kalanya tercapai, ada kalanya tidak tercapai. Oke Sal, hari ini Mugar Lovers saya mau ngobrol-ngobrol sama Shalia ini bukan tentang IPM ya gini ya. Iya bukan. Tapi tentang MICO Class. Wow. Sal. Sal, MICO Class itu apa sih Sal? Menurutku tuh MICO Class itu kelas khusus bahasa Inggris gitu Pak. Kelas yang khusus belajar bahasa Inggris gitu. Oke, singkatannya dulu apa singkatannya? Kalau singkatannya aku kurang tahu sih Pak. Loh kamu masuk di kelasnya kok belum tahu? M Muhammadiyah. ICO International Class Orientation. Kamu tuh gimana? Iya, wes pokoknya itu ya di kelas bahasa Inggris gitu ya. Nah, sekarang Pak Nur mau tahu apa tujuanmu, terus kenapa kamu milih ICO Class? Pertama-tama itu buat tujuan aku buat masuk ICO Class itu aku pengen bisa belajar bahasa Inggris aja Pak, biar lancar gitu. Apalagi di masa depan tuh bahasa Inggris tuh kan pasti diperlukan banget gitu kan. Makanya aku pengen ngelatih bahasa Inggris aku supaya makin bisa gitu. Oke. Dan di ICO Class ini kamu merasa senang gak sih? Senang banget Pak, senang banget. Senang banget ya? Karena belajarnya itu ya memang ini ruang belajarnya enak gitu kan Sal ya? Iya. Kemudian guru-gurunya juga enak-enak begitu. Kamu kok tertarik belajar bahasa Inggris sih? Emangnya mau kemana kamu? Kalau misalnya ada kesempatan mungkin aku bisa ke luar negeri gitu Pak. Ke luar negeri? Nah, cita-citamu itu Sal, kemana? Sudah ada bayangan belum? Cita-citaku itu sebenarnya tuh jadi pramugari internasional gitu loh Pak. Oh, pramugari. Iya. Kalau pramugari bisa kemana-mana loh Sal. Iya, makanya aku pengen belajar bahasa Inggris gitu. Nah, terus gini, sarannya dari Pak Nur ya, kamu jangan cari pramugari tok. Kamu cari suami yang dari orang Inggris gitu. Jadi bahasa Inggrismu itu akan berguna nanti. Oh iya. Iya, masuk nggak? Masuk ya. Masuk. Nah, ini sarannya orang tua itu dengarkan ya. Sal, hari ini kita ini sebenarnya harus podcast bertiga ya, sama Namira. Iya Kak Namira. Gitu. Sebenarnya kalau kamu melihat sosoknya Namira yang pintar bahasa Inggris itu menginspirasi kamu nggak sih? Inspirasi banget Pak. Kak Namira itu kalau misalnya aku lihat itu public speaking dalam bahasa Inggrisnya itu bagus banget. Aku pengen kayak dia gitu loh Pak. Jadi kayak tertarik banget buat lebih giat belajar bahasa Inggris gitu. Oke, Namira menginspirasi kamu ya. Terus siapa lagi yang menginspirasi kamu? Ada nggak? Kakakku Pak, kakakku. Kakakmu? Kakakmu? Shalia. Oh iya guys. Jadi kakaknya Shalia ini adalah alumni Mugaru juga. Iya. Shalia. Oh, dan Pak Nur ini juga lumayan kenal ya. Lumayan kenal sama kakakmu karena kakakmu, ayahmu Pak Nur tahu gitu, kenal gitu kan. Iya. Kemudian kalau kamu melihat kakakmu belajar di rumah tentang bahasa Inggris, itu seperti apa? Dia pinter loh, jago loh dia itu. Iya. Kak Shalia kalau biasanya belajar bahasa Inggris itu di kamar sih Pak, jadi nggak terlalu ngeliat dia belajar bahasa Inggris gitu. Nah gini ya. Gini. Nah gini ya. Okay. Jadi kamu nggak tahu? Kurang tahu. Oh iya. Emangnya kamarnya beda-beda di rumah? Beda-beda.
Oh, berarti dia tipenya tipe yang ini apa namanya bersembunyi. Iya. Kalau belajar. Oh, terus kalau kamu sendiri belajar bahasa Inggris, praktek bahasa Inggris di rumah seperti apa? Aku biasanya praktik bahasa Inggris itu cari teks-teks bahasa Inggris di internet, terus aku pelajarin kata-katanya gitu. Oh. Kalau misalnya ada kata yang kurang aku mengerti, baru aku tanya ayah atau enggak kakak gitu artinya gitu. Oh iya. Terus itu kamu ucapkan, kamu belajarnya itu? Diucapkan ya? Iya. Oh iya. Sebenarnya Cal. Karena nggak bisa bedakan. Calia sulit. Shal, misalnya kamu belajar bahasa Inggris di rumah, conversation sama Calia sebenarnya bisa itu. Iya bisa. Tapi pernah belajar gitu? Ngomong-ngomong baik bahasa Inggris? Enggak sih Pak, soalnya aku ya nggak terlalu pede gitu loh ngomong bahasa Inggris, takut salah gitu artinya gitu. Oh terus kapan? PD-nya kapan? Mungkin kalau misalnya aku lebih giat lagi, aku bisa lebih pede gitu belajar ngomong bahasa Inggrisnya. Oh berarti kalau lebih giat lebih pede gitu ya? Kapan giatnya? Mulai hari ini. Iya. Kamu itu seharusnya pede, Sal. Pak Nur ini kan nggak bisa bahasa Inggris ya. Iya. Tapi kalau ngobrol pakai bahasa Inggris ya pede aja gitu loh. Iya, jangan takut untuk ditertawakan, jangan takut untuk diolok-olok. Bahasa Inggrisnya ngono keminter. Enggak masalah kan. Kan namanya belajar kan. Kalau enggak begitu kita enggak akan belajar. Oke, seperti itu. Sal, kalau guru bahasa Inggrismu siapa sih? Pak Fahmi. Kelas Pak Fahmi ya? Iya Pak Fahmi. Pak Fahmi kalau nerangkan jos banget. pakai game-game biasanya. Iya game banget. Game kayak seru banget gitu. Jadi kayak nggak boring gitu loh kelasnya kalau pas belajar bahasa Inggris. Oh, oke. Kamu terbersit keinginan nggak sih untuk podcast bahasa Inggris gitu? Kalau untuk podcast bahasa Inggris mungkin aku bisa Pak, boleh gitu. Buat biar bisa ngelatih aku ngomongnya bahasa Inggris bagus atau enggak gitu. Iya, karena belajar speaking Sal itu memang harus dengan podcast. Iya. Speaking itu dengan podcast gitu kan. Ketika kamu nanti podcast memakai bahasa Inggris, pokoknya sebisanya, semampunya gitu ya. Itu nanti kamu itu, ya itu yang dinamakan speaking itu ya itu gitu loh. Gitu kan ada orang itu yang belajar speaking tetapi bukan ngomong, nulis malah. Nah, pengen pinter speaking, pengen pinter ngomong, tapi yang di belajarnya itu salah gitu loh. Belajarnya itu malah nulis. Jadi bukan pinter ngomong tapi pinter nulis. Oke, luar biasa. Sal, kamu pengen podcast sama siapa sebenarnya di Mugaru ini atau di presenter lah khususnya? Presenter. Aku tuh pengen podcast sama banyak orang gitu Pak. Terutama itu sama Zaira. Sama Zaira. Kamu Zaira. pengen banget? Pengen. Sama Zaira, terus sama Nabila. Sama Nabila, terus sama Kak Namira juga. Kak Malva, Kak Cintara, Kak Aziza, sama Kak Nadifa. Oke, pilih satu yang kamu pengen banget pengen podcast sama dia. Siapa ya Pak? Soalnya keren-keren banget gitu. Iya. Semuanya. Kamu bilang keren itu, emang kamu lihat ininya, lihat videonya podcast? Iya. Yang mana? Yang Zaira. Iya, yang Zaira. Oh iya. Berarti siapa ini? Sebutkan satu nama. Kamu tuh ngempet mau podcast sama siapa? Nabila. Sama Nabila. Pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sih Pak. Oh bahasa Indonesia. Oke. Ya, Bill, kalau kamu lihat ini ya, Shalia ini, dia ngempet pengen podcast sama kamu. Temanya apa? Kamu pengen bahas apa? Temanya itu tentang ini aja, tentang ICO class aja. Oh iya. Tentang ICO class gitu. Mungkin cita-citanya ke depan itu seperti apa dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Kalau Nabila itu seperti apa sih orangnya? Abel kan? Nabila Abel. Iya. Nabila Abel. Gimana? Nabila itu orangnya tuh kalau misalnya dilihat itu mungkin pertama kali itu orangnya pintar banget gitu kan. Public speakingnya Nabila itu wow banget gitu, kayak apa ya,
nggak bisa ditandingin lah gitu. Terus kalau aku lihat Nabila tuh, Nabila baik banget, terus cantik, terus kayak suka nolong gitu orang, suka menolong orang gitu. Oh, suka menolong orang dia? Suka. Oh, kamu pernah ditolong? Pernah. Ditolong apa kamu? Apa namanya, waktu itu aku jatuh Pak, tadi pas pelajaran itu aku jatuh dari kursi, terus dia bantuin aku. Oh, dia bantuin kamu, baik sekali dia. Wah, luar biasa. Jadi Apel ya yang pengen kamu podcast ya, itu Apel. Kalau dari guru, kamu pernah nggak sih punya keinginan saya mau podcast sama guru ini, Pak siapa atau Bu siapa? Ada. Siapa? Pak Nur. Oh, Pak Nur? Iya. Oh, pengen podcast sama Pak Nur ini? Iya. Mulai ini sudah podcast. Iya, karena kalau sudah podcast sama Pak Nur ini berarti sudah kepepet ini. Kepepet, nggak ada orang lagi sampai akhirnya podcast sama Pak Nur. Kalau masih ada anak-anak, itu kamu nanti podcast sama anak-anak gitu. Oh ya. Oke. Sal, bahasa Inggris itu susah atau gampang? Gampang-gampang susah sih Pak. Susah mana sama bahasa Jawa? Soalnya bahasa Jawa itu susah loh ya. Iya. Susah. Bahasa Inggris, Pak Nur bahasa Inggris sama bahasa Jawa itu merasa susah bahasa Jawa gitu loh. Kalau belajar bahasa Inggris, ya kok gitu-gitu aja. Cuma kalau belajar bahasa Jawa, waduh, sampai ujung-ujungnya sampai mendalam itu susah. Gimana? Bahasa Jawa sih Pak yang paling susah sih. Aku paling nggak ngerti sama bahasa Jawa. Iya. Padahal kamu orang Jawa. Ya, aku orang Jawa. Ya, kamu kalau di rumah pakai bahasa apa sih? Indonesia. Bahasa Indonesia. Sama ayahmu. Sama ayah. Sama bunda. Ibu. Kamu kalau nyebutnya apa? Ayah, bunda. Ayah, bunda. Kalau ayahmu asli? Kediri. Kediri. Kalau bundamu? Kalimantan Timur, Pontianak. Kalimantan Timur, Pontianak. Wow. Bertemunya di mana? Jadi ayahku itu kan lahir di Kediri Pak. Nah dia tuh pindah ke Pontianak. Oh, ke Pontianak. Ayahku tuh kakak kelasnya bundaku. Oh. SMA. Iya kayaknya. Jadi bertemunya di Pontianak. Ayahmu, kakak kelasnya bundamu. Iya. Oke. Dan kenapa kok sekarang di sini gitu loh? Soalnya kerjanya ayahku tuh pindah-pindah Pak. Oh, pindah-pindah. Dan lama sekarang di sini ya? Lama. Oke. Dan ini kan kakakmu ada Calia, kemudian ada kamu. Adikmu berapa Sal? Satu. Kelas berapa? TKB. TKB. Laki-laki apa perempuan? Perempuan semua. Oh, berarti perempuan semua. Nah, kalau kegiatannya Calia apa ini di rumah? Kakak itu kan pergi jam 5:30 kan, pulangnya tuh sore jam 5. Oh. Habis itu dia ada les habis maghrib. Les? Iya les. Les apa? Lesnya semua pelajaran. Semua pelajaran? Iya, cuma dibagi-bagi waktunya. Misalnya hari ini IPA, hari ini bahasa Inggris gitu. Oh, luar biasa. Pantesan kakakmu pinter Sal. Iya. Sal, menurutmu perempuan itu perlu pinter banget gak sih? Menurutmu? Menurutku perlu Pak. Iya. Buat apa? Soalnya kalau misalnya dia dewasa, terus misalnya lelaki ini kayak ninggalin dia gitu. Oh iya. Iya, misalnya ada perempuan gitu kan ya. Terus lakinya ninggalin dia. Terus gimana? Mau tuh perempuan itu harus pintar nyari kerja gitu loh buat ngehidupin hidupnya sama hidup anak-anaknya gitu menurutku. Oh begitu. Kalau misalnya begini ya. Kalau tadi kan pergi kan suaminya kan. Ini suaminya nggak pergi, setia suaminya ini. Suaminya bilang begini, Dek, kamu nggak usah kerja. Padahal dia pinter banget loh dia. Pinter banget. Terus pokoknya kamu di rumah ngurusi anak-anak gitu kan. Menurutmu masih berguna nggak ilmunya ini? Masih buat ngajarin anak-anaknya. Anaknya kan sekolah. Nah ini juga sih. Iya apa Sal? Anaknya sekolah kan, setiap hari kan sekolah. Gimana? Penjelasannya gimana? Kamu pernah berpikir sampai situ nggak? Enggak sih Pak, aku nggak pernah berpikir sampai situ. Oh iya, nanti setelah ini kamu berpikir ya. Apa gunanya gitu? Iya. Oke. Dan ini Sal, cita-citamu itu apa sebenarnya?
yang sebenarnya banget nih Pak. Sebenarnya aku bingung antara dokter atau enggak pramugari Pak. Dokter atau enggak pramugari. Oh iya. Kalau dua-duanya nggak tercapai, Zal, gimana, Zal? Kalau misalnya dua-duanya nggak tercapai, mungkin aku bisa kerja kantoran mungkin. Oke, pokoknya yang penting kerja gitu kan? Ya, yang penting kerja. Oh iya. Kerja yang paling enak itu sesuai dengan bidangnya, Zal. Iya, jadi bekerjanya itu terasa main-main aja. Apalagi kalau bekerja dan kerjaannya itu hobinya, dia itu terasa main-main orang itu, main-main dan dibayar gitu loh. Kalau misalnya disuruh milih pramugari atau dokter, pilih satu sekarang. Nah ini pilih mana? Pramugari. Oke. Kalau suamimu bilang kamu nggak usah kerja, gimana? Padahal kamu udah masuk pramugari nih, Dan. Nah, gimana? Ya bisa berhenti gitu. Kok bisa berhenti ya? Oke. Dan ojo ngomong-ngomong itu, Sal. Ojo ngomong-ngomong apa masalah ditinggal-tinggal. Ojo. Bos pokoknya inilah, apapun yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya, gitu Sal ya. Iya. Bukan hanya untuk bekerja dok. Kita sekolah itu kan bukan untuk bekerja dok gitu loh, tetapi untuk hidup gitu loh. Untuk hidup dan yang lebih penting lagi berguna bagi orang lain gitu. Kalau nggak bisa bagi sebanyak-banyaknya orang, ya mungkin bagi diri kita dan bagi anak-anak kita. Oke, Sal, kalau ayah bundamu ngelihat podcast kita ini, pasti ngeliat nggak sih? Pasti ngeliat. Pasti ngeliat. Oke, kamu mau bilang apa, Sal? Pertama buat ayah. Ya. Kalau misalnya ayah tuh makasih banget udah sekolahin aku di sini gitu. Terus makasih banget udah mau turutin semua keinginan aku, udah mau beliin semua yang aku mau. Makasih banget gitu. Terima kasih gitu. Sekarang buat bunda. Buat bundamu. Buat bunda sih makasih banget udah ngelahirin aku. Terus makasih udah ngorbanin nyawanya buat ngelahirin aku, sama udah ngebesarin aku. Terima kasih. Oke, luar biasa. Sal, paling dekat sama siapa? Ayah atau bunda? Jujur bunda sih. Sama bunda. Oke. Kalau kamu jadi orang yang sukses, kamu banyak uang nih. Ya, kamu banyak uang, Sal. Kamu punya keinginan apa sih untuk membahagiakan ayah dan bundamu? Aku bakal beliin rumah sih Pak. Beliin rumah? Buat ayah sama bunda. Ayah sama bundamu. Kalau sama kakakmu? Ini uangmu ini berlebih nih, dibelikan rumah dapat 100 ini. Ya, untuk kakakmu, kamu mau membahagiakan gimana? Berikan rumah juga. Ya boleh sih. Iya. Adikmu belikan rumah juga. Pokoknya kalau udah punya banyak uang, Sal, itu jangankan keluarga gitu kan ya. Mungkin temanmu yang nggak punya rumah, tuh kok noy, Sal. Nih, kamu udah punya rumah belum? Belum, beli gitu. Kan kamu kan banyak uang kan? Iya. Oke. Ada keinginan nggak sih untuk naik haji bersama-sama keluarga? Kamu yang bayar ya, Sal? Oh ada dong. Iya. Ada. Ya makanya mulai dari ini, habis podcast ini kamu berdoanya diberikan rezeki yang banyak. Amin. Gitu kan. Naik haji kamu yang bayar, Jal. Ya. Jangan pernah kamu gini. Kapan ya saya dibayari untuk naik haji? Jangan, gitu kan. Saya yang harus bayari. Nanti Allah mendengar dan dikasih rezeki itu. Luar biasa. Oke, Sal. Tadi ayahmu, bundamu misalnya ya, yang melihat. Sekarang kalau guru-guru SD, nah ini. Yang SD. Ya, yang SD. Siapa yang paling dekat? Siapa ya? Sedalaili kayaknya. Sedalaili. Ustazah Laili. Nah, kalau melihat podcast kita ini, kamu bilang apa? Pertama-tama buat Ustazah Laili tuh makasih banget. Jadi tuh Ustazah Laili tuh wali kelas aku kelas 3 sama wali kelas aku pas kelas 6, Pak. Oh, 2 kali ya? 2 kali. 2 kali. Kenapa sih kamu kok teringat sama beliau? Soalnya tuh Ustazah Laili tuh angkatan kita tuh waktu itu kayak nakal banget, Pak. Berarti nakal. Ya nakal banget gitu. Ustazah Laili tuh kayak apa ya? Sabar. Sabar banget kayak ngadapin kita yang semua-semuanya kayak pokoknya nakal banget, udah
udah di luar batas lah nakalnya gitu. Sedara itu udah tetap sabar gitu, tetap ngajarin kita yang baik-baik gitu, pokoknya yang sabar banget pokoknya. Oke, berarti untuk Ustazah Laili ya memang luar biasa ya. Karena kesabaran itu kan akan bisa membentuk seseorang itu menjadi lebih baik gitu kan. Iya. Oke Sal, terima kasih Sal ya. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih waktunya dan Mugarul Lover semuanya. Kita sampai di penghujung acara gitu ya. Karena kalau nanti dilanjutkan itu sampai besok pagi juga nggak akan selesai. Oke, akhirnya saya Pak Nur, saya Syalia Kiana Zakiyah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.